Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, atas segala limpahan nikmat, hidayah yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali beraktivitas dalam rangka memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa menyimak video kultum ini. Kemudian kedua kalinya, sholawat serta salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jalannya. Baik, di sini saya akan membawakan tema tentang ahli Al-Quran. Saya ingin pertama mengutip dari hadis dari riwayat Al-Bukhari dari Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian menerima hadis ini dari Nabi Muhammad SAW. Bunyinya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya atau mengajarkannya. Melalui hadis ini dapat kita ambil nilainya bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang baik, orang yang terbaik, maka kita harus menjadi ahli Al-Quran. Kita harus belajar Al-Quran, kemudian untuk mengamalkannya. Jadi, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menjadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu tidak harus menjadi penghafal Al-Quran 30 juz, tetapi ahli Al-Quran adalah orang yang cinta terhadap Al-Quran, orang yang gemar, senang membaca Al-Quran, orang yang berusaha memahami, mentadabbur Al-Quran, dan juga senantiasa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya. Siapakah di antara kita yang tidak ingin dekat, kemudian mulia di sisi Allah? Setiap orang yang dekat dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia, insya Allah. Contoh kita ambil contohnya. Al-Quran turun lewat perantara malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril naik status menjadi Sayyidul Malaikah, penghulu para malaikat. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Al-Quran turun dalam satu hari, di hari Jumat, maka hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam. Al-Quran turun dalam satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mulia. Al-Quran turun di kota Mekah, Mekah menjadi Mekah Al-Mukarramah, menjadi kota peradaban. Kemudian Al-Quran turun di Yasrib, berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Demi Allah, bahwa Al-Quran itu singgah dimanapun akan menjadi cahaya bagi sekitarnya, akan menjadi mulia sekitarnya. Tetapi Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, surah Fatir ayat ke-32, bahwa Al-Quran ini diwariskan oleh Allah terhadap hambanya yang dipilih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ya, artinya, kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang dipilih. Tapi di antara mereka, faminhum dzalimun li nafsihi, zalim terhadap diri sendiri, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairat,
Ada yang pertengahan dan ada yang sabiqum bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah kemuliaan yang besar, kemuliaan yang agung. Nah, Allah mewariskan Al-Quran ini kepada tiga golongan, klasifikasi dari ahli Quran. Yang pertama, zalimul li nafsi, zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim ini artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, permisalannya ada gelas untuk minum dan gayung untuk mandi, tetapi ada orang minum menggunakan gelas, ada orang minum menggunakan gayung dan mandi menggunakan gelas. Nah, itu namanya zalim. Contohnya, ada orang yang hafal qul huwallahu ahad. Hafal, katakanlah bahwa Allah itu esa, tetapi kok malah mengatakan semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, namun caranya beda-beda. Itu zalim namanya, karena tidak menambahkan sesuatu pada tempat. Contoh lagi, wailul lil mukadzibi, celaka bagi orang-orang yang dusta, tapi dia berdusta, dia berbohong. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang, tetapi dia curang. Nah, itu namanya zalim. Nah, ahli Quran yang kedua yakni muqtasid. Muqtasid ini golongan pertengahan. Jadi kadang dia soleh, kadang dia melakukan kemaksiatan, kadang dia imannya naik, kadang imannya turun. Jadi pertengahan. Kadang dia baik, kadang dia futur. Kemudian yang ketiga, yang terbaik ialah ahli Quran yang sabiqum bil khairati biidznillah, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang senantiasa menjadi pioner dalam kebaikan. Contohnya, ketika berkumandang azan, maka dia segera langsung berangkat ke masjid untuk sholat. Misalkan ada amalan puasa, maka dia bersemangat untuk melaksanakan puasa. Jadi, ahli Al-Quran yang sabiqum bil khairat ialah yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan yang berusaha mengamalkan nilai Al-Quran dalam kehidupannya. Dan juga jaminan dari ahli Quran yang sabiqum bil khairat ialah surga Aden, sebagaimana Allah berfirman di surah Fatir, di ayat selanjutnya, ayat yang ke-33, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ahli Quran itu akan masuk ke dalam surga Aden. Nah, dan ketika masuk ke dalam surga Aden, maka dia diberikan perhiasan gelang-gelang emas dan juga pakaian sutra. Serta di akhirat nanti Al-Quran akan menjadi syafaat, dan apabila seseorang benar menghafal Al-Quran, berusaha mengamalkannya, maka ia akan berpotensi bisa menggandeng kedua orang tuanya serta keluarganya untuk bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak kepada pribadi saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya, mari kita menjadi ahli Quran yang benar, yang sabiqum bil khairat, yakni yang cinta terhadap Al-Quran, yang berusaha memahami, membaca, memahami, mentadabburi Al-Quran, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.